Ya kadang-kadang kalau kita makan enak, kadang-kadang ingat saudara yang nggak mampu, Iya iya. ingat anak-anak yatim, ya kan. Ya bersyukur saya, suami saya juga Mmm, support banget dengan mmm, kegiatan-kegiatan sosial saya. mhm. Eh, Pokoknya dia senang ikut bantu gitu loh. Mhm mhm. Dan ini memang udah tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan saya. Mhm. Halo sahabat Jenny Rahman, ketemu lagi di channel Jenny Rahman. Kali ini kita akan membahas banyak hal tentang seputaran kegiatan-kegiatan kehidupannya, sosialnya, yang terutama ya. Hari ini kita akan bahas dan kita akan tanya. Karena gini, saya penasaran selama dalam perjalanan persahabatan atau persaudaraan ini banyak hal yang misteri yang menurut saya perlu ditanya juga nih sebenarnya terhadap seorang Jenny Rahman. Ya, kita akan ikuti. Hai Mayen. Halo Julia. Hai. Aku mau nanya dong, kan ini banyak sekali ya yang aku tahu tentang Mama Yen dalam perjalanan hidup, tapi ke belakang ini. Yang sebelum-sebelumnya, nggak apa-apa ya nanya ya. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Karena gini, kenapa aku penasaran? Karena gini, ada sisi-sisi di mana saya melihat bahwa Mama Yen itu sangat-sangat sosial sekali. Karena ada beberapa 10 tahun udah kan kita lebih ya berteman ya, banyak kegiatan sosial yang juga aku ikut di dalamnya gitu loh. Dari kita pernah bikin konten untuk barokah juga, bagi ini bagi ono, sumbang ini sumbang ono. Kenapa sih, mendasarnya dari mana? Segala sesuatu apa yang kita kerjakan tentunya tidak terlepas dari pengalaman latar belakang Ya, kita, nah, ya kan. Mungkin ya, waktu kecil itu saya memang selalu dibawa orang tua untuk ke panti-panti asuhan, terus diajarin juga kalau misalnya punya uang tabungan, jangan lupa untuk bisa memberikan kepada anak-anak yatim. Oh, dari kecil ya? Dari kecil, terus saya suka nabung Jun. Jadi kalau ibu saya ngasih uang untuk jajan di sekolah, saya tabungin sampai akhirnya saya bisa beli bedak FIFA. Zaman dulu. Iya, bisa beli biskuit berblack-black, buku-buku tulis, terus bedak-bedak buat anak-anak yatim dia bisa dandan juga gitu. Nah itu memang udah terbiasa, terlatih dari sejak saya memang usianya masih nggak nyampe 10 tahun. Oh ya, masih anak-anak sekali 10, ya? masih anak-anak. Gitu. Jadi memang kalau kita mau melatih anak-anak dan cucu kita sedini mungkin harus punya kepekaan sosial, betul. harus punya jiwa yang peduli kepada sesama ya. Kan ini kan satu pesan saya juga kepada anak cucu saya. Mudah-mudahan mereka juga bisa meniru seperti apa yang saya lihat pada ibu saya. Betul, gitu betul. Nah itu sampai kita beli biskuit, beli ini, beli itu, bedak apa segala masih naik beca Jul. Jadi semacam multiplikasi sosial gitu ya? Jadi cuma dijelasin aja. Kasihan loh nak, anak-anak ini nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dan tentunya ada tindakan juga waktu itu. Iya, kepikir aja, kok kita masih kecil ya, di bawah 10 tahun ya. Sampai segitunya. Mereka kok kecil-kecil juga udah nggak punya ayah, nggak punya ibu gitu. Jadi ya mungkin itu kebawa sampai sekarang, sampai hari ini. Saya tuh nggak pernah bisa tahan kalau mendengar anak yatim piatu tuh sampai susah makan, susah sekolah, kayak gitu. Walaupun apa yang saya berikan itu tentunya tidak seberapa, masih ada orang lain yang memberikan lebih-lebih lagi gitu. Tapi paling tidak ini sudah upaya saya, merupakan satu kebahagiaan batin saya untuk juga bisa memberi kepada mereka gitu. Walaupun itu cuma bagian kecil yang bisa dilakukan. Kecil, ya? pokoknya saya selalu sadar dan selalu ingin menjaga komitmen terhadap diri saya. Apa yang saya makan, apa yang saya dapati, yang Allah anugerahi kepada kita, rezeki itu tidak semuanya milik untuk kita, sendiri, ya. Tidak untuk kita sendiri. Ya kita harus juga peduli, mungkin ada anggota keluarga kita juga tidak punya
nasib keberuntungan seperti Iya, kita iya, iya. gitu kan, itu juga kita harus peduli ya. Terus apalagi ke anak-anak yang nggak punya ayah, nggak Iya, punya ibu. iya. Mereka kan juga mimpi ngelihat anak orang lain atau ngelihat sekarang kan Iya. ada handphone, ada televisi, Iya. mereka lihat anak-anak bisa bermain. Betul. Itu kadang-kadang training Betul. juga ya. Sama juga Jul, kayak sekarang ini ya kejadian di Palestina ya. Iya. Anak-anak kecil tuh cakep-cakep, cantik-cantik, tapi mereka hidup dalam terancam gitu. Itu kasihan banget Iya, gitu iya. loh. Kalau bisa gue bawa deh ke sini nih anak-anak itu gitu loh. Sampai sebegitunya hati untuk Iya. bisa melakukan banyak hal ya, Iya, yang bentuknya sosial. Nah, Meskipun itu nggak seberapa ya, Iya, betul, ada betul. orang lain juga yang lebih-lebih itu bisa membantu. Kita senang ya. Memang kalau di antara kita bisa saling membahu, bantu-membantu, Exactly. kesulitan apapun, kesusahan apapun, kita gotong royong, akan lebih ringan pasti tentunya. akan lebih ringan dan akan bisa teratasi Betul, semuanya. betul. Nah, kan kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan sosialnya itu mulai terjun membuat yayasan itu untuk bisa mengembangkan kegiatan sosialnya sejak kapan, Maya? Sebetulnya saya sudah sejak lama, Oh, tapi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan saya di organisasi, baik di Parvi maupun dulu di Iwabri, tetap itu menjadi skala prioritas saya program-program untuk kegiatan sosial itu gitu loh. Nah, sampai justru malah bukan sampingan ya, malah bukan, prioritas ya. malah jadi prioritas gitu loh. Nah, gara-gara punya prioritas itu, Ya. sehingga kita sadar bahwa kita harus cari uang. Bagaimana kita cari uang? Bukan cuma sekedar meminta, tetapi kita kemas dengan kegiatan event-event. Iya. Yang event-event apa kita jual stand, apa bikin kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga bisa mendatangkan sponsor atau donatur. Nah, uang-uang itulah hasilnya yang bisa kita bagikan kepada mereka, di samping uang kita pribadi sendiri gitu loh, ya kan? Karena apa yang Allah kasih buat kita rezeki itu, suami saya kasih gaji buat saya misalnya, kasih seling. Itu kan nggak milik saya. Betul. Ada milik buat orang lain, Benar. ada juga untuk Yang membantu menjadi hak keluarga. mereka Iya, juga, iya. gitu loh. Ya mudah-mudahan, tapi pasti kita merasakan selalu nggak cukup. Karena di dalam kita membenahin zakat fitrah kita aja, aduh udah pasti banyak hilafnya. Iya sih. Pasti banyak kurang-kurangnya. Apalagi kalau ngikutin kemauan daging ya. Iya, Pengen iya, ini, pengen iya. itu, pengen ini, pengen itu. Nah, makanya walaupun zakat fitrah kita kadang-kadang banyak keliru ya, banyak salah, tapi perbanyak aja sedekah. Iya. Mudah-mudahan itu menjadi satu balancing Betul. yang Allah juga akan memperhitungkan Iya. untuk kita pahala, ampunan dosanya. Ya terutama di bulan-bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh barokah ya, Jul, Iya, ya. Jadi sebanyak mungkin apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Gitu. Ya tapi kan kalau ngomongin ngasihnya bukan di bulan barokah aja, bukan di bulan Ramadan aja. Ada Kegiatan Ada kegiatan Jumat Ya, barokah. alhamdulillah. Belum lagi kadang-kadang kalau ada orang dia kasih Nggak, gitu kan. nggak tega. Ya kadang-kadang ya itulah untungnya sebenarnya kenapa Mama Yen bilang bahwa melakukan kegiatan pekerjaan itu dan itu disimpan, Ya, one day ada orang yang butuh, Ya. tinggal dikasih. Tapi selain kegiatan-kegiatan itu saya lihat juga kan banyak kegiatan Mama Yen yang juga terjun langsung untuk berinteraksi sosial dengan para bencana dan segala macam itu. Oh iya, saya tuh punya pengalaman ya Jul. Pada saat itu dulu saya tuh juga ada hobi melukis. Ya. Tiba-tiba saya melukis itu kayak ombak, kayak ini, kayak itu gitu loh ya. Kok mistik banget gitu ya lukisan gue ya. Kok serem banget nih lukisan gue. Ada deh nanti lukisannya. Kok serem banget nih lukisan ini ya. Nah, itu bisa seminggu kemudian terjadi tsunami. Oh iya? Nggak tahu seperti. Dan saya merasakan Itu sebelum something like meses mungkin ya? nggak tahu ya. Tapi sebelum kejadian tsunami itu saya di rumah tuh merasakan ada goyang-goyang getaran-getaran tuh kayak gempa gitu ya. Sampai saya teriak-teriak, gempa nih ke pembantu-pembantu saya, gempa nih. Terus membantu gue sadarin, Bu lihat deh lampunya goyang nggak? Ya enggak ya. Oh berarti bukan gempa. Jadi kayak ada perasaan gue tuh mau terjadi gempa. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Nggak bisa ngucap juga gue. Terus persis sebenarnya tuh setelah seminggu kemudian terjadi gempa. Yang di tsunami. Tsunami, oke. Aduh ngelihat TV udah kayak gitu tuh kita tuh wah udah mewek tuh. Gue nangis sampai jejegukan itu, kasihan banget ya Allah apa yang saya bisa bantu gitu ya. Di Lala ada orang datang ke garmen gue. Dia mau ambil semua barang-barang gue, maksudnya dengan harga yang minim banget karena untuk disumbangin. Untuk kepentingan sosial. Dan gue merasa ya udah
kasih gitu loh. Senyawa gitu, sejiwa iya. gitu ya. Nah akhirnya si orang itu sebenarnya juga datang itu dari perwakilan Aceh. Terus saya bilang, Pak saya mau ke sana gimana caranya ya? Saya ingin bisa membawa sesuatu dan ingin bisa memberikan langsung. Pada saat itu nggak boleh kan? Nggak boleh, nggak boleh. Baru 5 hari tsunami itu nggak boleh gitu. Tapi ya kalau memang jalannya Allah ya, saya betul-betul menyaksikan bahwa benar-benar hari kiamat itu ada. Jadi kiamat itu bukan cuma sekedar tulisan, bukan cuma sekedar cerita, tapi saya percaya bahwa hari kiamat itu, hari akhir itu ada. Seperti di depan hari mata, kiamat itu ada. Dan Allah itu maha memilih. Jadi ada satu rumah yang udah hancur-hancuran, tapi satu lagi utuh. Karena mungkin dia punya kegiatan sosial yang juga bagus, baik, banyak menolong orang. Karena memang rumahnya dia itu ada tangga, sehingga tangga itu bisa menyelamatkan beberapa orang. Karena lebih tinggi ya. Jadi pada saat itu saya bersyukur, saya ke Aceh, di samping saya mau membawa sesuatu untuk mereka apa yang bisa saya bawa, itu udah kayak perang Jul. Jadi saya turun di Medan udah pasrah aja gitu, siapa yang bisa bawa saya. Saya bawa ustazah saya yang nemenin saya, kita ngaji, terus akhirnya ada yang berangkatin kita sampai di sana. Dan di sana pun kita dikasih mes yang memang masih selamat, tapi airnya udah hitam semuanya, udah karena jenazah tuh udah di mana-mana. Terus untuk kebutuhan airnya bagaimana? Gue beli mineral untuk gosok gigi, untuk minum. Berapa lama stay di sana waktu itu? Untuk di sana kita stay cukup seminggu ya. Oh iya, dengan kondisi begitu bisa bertahan? Iya, karena ada teman-teman saya, kita ingin menyelamatkan guru-guru dengan guru-guru yang masih selamat. Kan mereka harus diterapi, harus dikuatkan jiwanya, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan ibu, akhirnya saya berhasil untuk bisa membawa 500 guru-guru dari Aceh ke Jakarta untuk terapi healing. Iya, untuk diberikan training ESQ waktu itu sama Pak Ari, dikasih secara cuma-cuma gratis. Dan saya dapat bantuan waktu itu Hercules, 500 guru pakai Hercules gitu. Ya Allah, apa yang bisa kita bantu? Iya. Rasanya, ya pada saat itu mungkin Mama Yen juga pengen memberikan semuanya kali apa yang punya ya, tapi kan supportnya dari teman-teman juga banyak ya. Iya, teman-teman juga luar biasa spontannya. Banyak juga teman-teman artis naik Hercules lo nggak takut? Enggak, pengen ikut semua juga gitu. Akhirnya ya alhamdulillah seneng. Itu kejadian di Padang gitu, di Padang juga gitu. Oh, di Padang juga? Ada lagi yang di Padang juga gitu. Aduh, ada yang udah 8 jam, ada yang 16 jam, tapi masih nyawanya masih ada. Yang gempa itu kan? Detak jantungnya masih ada, tapi kakinya ini masih ketiban gedung bangunan. Kalau salah-salah narik si jenazah, copot kali itu ya. Kaki itu bukan copot aja, itu gedung bisa rubuh lagi gitu loh. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan sosial saya yang memang gue nekat. Ikut narik jenazah, ikut mikul, wah pokoknya segala macam. Kayaknya ya Allah, apa yang bisa saya berikan, saya pengen bantu benar-benar. Itu pengalaman-pengalaman saya waktu di Aceh, di Mekah gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita makan enak, kadang-kadang ingat saudara yang nggak mampu. Iya. Ingat anak-anak yatim, ya kan. Ya bersyukur saya, suami saya juga support banget dengan kegiatan-kegiatan sosial saya. Pokoknya dia senang ikut bantu gitu. Dan ini memang udah tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan saya. Untungnya suami juga ngedukung gitu loh. Banget. Tapi kan sebenarnya nggak menyita waktu untuk melakukan kegiatan segini. Bahkan ya Jul ya, kadang-kadang ya punya kepuasan batin sendiri ya. Kalau pas kita lagi pesen, orang juga lagi pada repot ya, beras tuh kita liter-literin sendiri. Iya. Puas gitu liter-literin sendiri. Aku bantuin waktu itu. Iya, karena kadang-kadang beras yang 2,5 kilo kan mereka nggak siap. Beras yang 2,5 liter mereka nggak siap. Jadi kita liter-literin sendiri, kilo-kiloin sendiri. Itu memang punya kepuasan sendiri aja. Nggak takut apa? Terjun ke masyarakat. Karena waktu itu kan pas pada saat pandemi, tahun pertama itu ya, kalau nggak salah lebaran tahun lalu, Mama Yen langsung bagi. Iya, itu kan kita tetap aja pakai masker, ya kan, tetap jaga jarak, ya kan, dalam kondisi kayak gini. Tapi kan bukan berarti karena kejadian kayak seperti ini terus kita juga membatasi diri, mengasingkan diri, menutup diri, terus kegiatan-kegiatan sosial juga terus nggak ada gitu kan. Lebih kasihan lagi mereka gitu loh. Ya lillahi ta'ala lah ya.
tetap kita jaga, kalau memang mesti kena ya kena aja gitu. Ya, Kalau siap. memang enggak ya enggak juga. Ya. Kan Allah Maha menjaga. Betul. Apalagi kalau kita punya niat baik, masa sih Ya. Allah nggak jaga untuk kita, Ya. ya kan? Sampai tengah malam kan waktu itu. Wah, sampai malam-malam belusukan Iya, sini. dari sampai mobil kita bagi gitu, Iya. rebutan dan segala macam. kita bisa titipin ke orang lain, Ya. tapi ada kepuasan batin Tersendiri, ya. tersendiri Ya. kalau kita menyerahkan langsung Ya. gitu loh, Ju. Julian juga ngelihat ketika mereka terima, ya Allah doanya kayak apa. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya Bu, Yo, sehat ya, barokah ya murah Bu, rezeki segala ya, macam dan barokah. segala macam. Itu doa. Iya, doa padahal dari kalau mereka. boleh dibilang sih sebenarnya kita kasih juga, aduh kalau dihitung nilainya ya. Iya, nggak seberapa Nggak ya, seberapa. tapi senang. Tapi memang kan jumlahnya kan cukup lumayan banyak waktu itu dan hampir ya ribuan ya, kan, hampir tiap tahun kita Sampai melakukan. pinggang, punggung kena sakit, kena ini ya. Keseleo nih sembako, ngambil dari iya. belakang. Ya, dengan begitu Allah jaga kita, Iya, Allah iya, kasih iya, kita iya. sehat malahan gitu. Mayan ini kan boleh dibilang sebenarnya sangat menyentuh ya. Diwariskan kemana sih sebenarnya ini? Aku kepingin ya anak cucuku Ya. nanti bisa meneruskan apa kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan saya berharap mereka juga sedini mungkin Ya. punya kepedulian sosial Betul. yang tinggi. Ada satu hal juga yang saya cukup terharu dan bangga ya kepada anak saya. Waktu itu anak saya baru umur berapa tahun ya, 2 tahun apa ya, apa 3 tahun ya. Udah mulai saya beli-beliin tas sekolah gitu kan. Kalau kita ke Singapura gitu ya, oleh-olehinnya tas sekolah, buku gambar yang lucu-lucu, pensil, bolpen lucu-lucu gitu. Sama anak saya Ayu dikasih ke anaknya pembantu. Oh, Bukan dikasih yang lama, tapi dikasih yang baru. Oh, that's good. Terus saya tanya, Ayu kenapa yang baru mama beliin dari Singapura loh, mama jauh loh baru beliin Ayu baru. Kenapa Ayu kasih? Kan kasihan Ma, dia nggak punya tas sekolah. Cuma segitu aja pikiran dia, kasihan nggak punya tas sekolah. Sehingga dia tidak melihat lagi ini tas baru dibeliin mamahnya, nggak Hatinya- peduli, yang penting dia bisa hatinya mulia memberikan. ya. Di situ saya melihat, oh anak ini punya kepekaan sosial, anak ini punya kepedulian. Ya. Itulah harapan saya mudah-mudahan. Dan alhamdulillah sampai hari ini, kalau saya mau bagi-bagi Ada kegiatan santunan, sosial ya. Ayu dari Paris langsung WA, Ya. Mama Ayu ikutan ya. Ya, bagus, Ayu bagus. transfer kemana? Gak usah, kan di sini juga ada tabungannya Ayu. Tinggal ambil. Tinggal ambil pakai tabungan Ayu. Tapi Oh kan- nggak seru dong, Ya, Ayu mau transfer bener. katanya. Ilah, transfernya dari Paris saya lama lagi. Ya, tapi kan gitu. beda. Seolah-olah kalau itu dia dia, ngasih iya, sendiri, iya, dia merasa bahwa dia ngambil bagian di kegiatan Iya, itu. sampai kayak gitu udah punya pikiran-pikiran kayak gitu kan. Ya kita senang lah ya sebagai orang tua, oh anak ini nantinya dia pasti lebih peduli lagi gitu. Ya, tapi tentunya juga kegiatan yang sama ini kita harapkan para subscribernya Mama Yen juga bisa melakukan hal yang sama ya. Karena kan kita nggak bisa ngelakukan ini sendiri kan. Ya, pokoknya situasi kondisi yang lagi kena dengan bangsa kita ini, kalau kita tetap menjaga diri, kita mawas diri, dan kita tetap bergotong royong, apapun masalahnya, kita jangan saling menuding, Ya. jangan saling salah menyalahin, ya kan? Tapi udahlah, kita harus bisa menerima, Iya. dan kita harus bisa membesarkan hati kita masing-masing, yaitu dengan membangun jiwa kebersamaan Betul. untuk kita bisa selalu gotong royong gitu. Bicara soal jiwa bersama, saya tahu Mama Yen punya yayasan namanya Yayasan Ah, Jiwa iya. Ramah Sesama. Nah, karena itu juga kita udah nggak pernah lagi ada kegiatan-kegiatan Ya, di organisasi karena betul. saya udah nggak ngurusin organisasi lagi, kan sudah ada generasi penerusnya. Akhirnya teman-teman mengusulkan saya untuk bikin yayasan. Oke, akhirnya saya bikin yayasan yang saya kasih nama Jiwa Ramah Ramah Sesama. Sesama, Dan alhamdulillah itu sudah berjalan 4-15 tahun ya. Kita selalu ngundang anak yatim untuk Betul. juga makan bersama di Pernah di Hotel Bintang 5 ya? 500 ya, 500 Hotel anak Bintang yatim. Hotel Bintang 5 loh. Iya, Harapannya itu- waktu itu sebenarnya Pengen ya, kan Mereka kita ini juga- sering makan di hotel bintang 5, Ya, makan ya, prasmanan ya. atau Yang ala enak-enak gitu. gitu. Anak yatim yang selalu kan mungkin dari sisi praktisnya, ya kan, supaya nggak repot, dibelilah nasi kotak. Terus kapan mereka makan yang prasmanan bisa ngambil-ngambil sendiri gitu kan? Cuman idenya itu aja. Saya kepingin anak-anak ini harus bisa makan di hotel bintang 5 Ya. secara prasmanan, jangan cuma nasi kotak aja gitu loh. betul. Akhirnya ternyata diajarin disiplin, Heeh. rapih, mereka bisa tertib, sendalnya ditaruh di mana, nanti wudhu di mana, nanti makannya nggak berantakan, nanti yang kotornya taruh kantong plastik sini ya. Itu tertib mereka. Sehingga akhirnya itu
membuat saya oke, tahun depan ikut lagi, bikin lagi. Alhamdulillah rezekinya ada. Dan selalu penuh ya. Dan selalu Selain itu penuh. juga antusiasnya pada saat itu banyak sekali artis-artis yang mendukung ya. Oh iya, artis-artis juga sebenarnya punya jiwa sosial tinggi loh, Jun. Kalau Ya, udah kayak karena- gitu mereka merasa udah berbaur, Iya. nggak ada lagi yang bicara gue dibayar berapa, nggak ada. Ya. Karena ada yang motorin kan. Iya, mau yang ngaji, ya kan. Yang ngaji itu udah langganan banget, Iis Dahlia. Ya. Terus satu lagi Christina. Christina. Pokoknya yang pintar-pintar kori ya, tapi artis gitu. Jadi saya ingin juga menunjukin bahwa artis juga kori gitu loh, ya kan. Dan mereka bagus-bagus, bisa membacakan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya juga merdu banget gitu loh, kesentuh kan. Jadi buat orang yang nggak tahu, ternyata artis juga bisa jadi kori gitu loh. Nah itulah kebersamaan. Terus belum yang nyanyi-nyanyi, nyumbang-nyumbang. Akhirnya karena mereka tahu acara ini untuk anak-anak yatim, kita membahagiakan anak-anak yatim, mereka anak-anak yatim duduk di depan, kita di belakang semuanya, gitu loh. Karena ini Mereka acaranya diutamakan ya. mereka diutamakan. Itu bahagia banget. Ya mudah-mudahan pandemi ini berlalu ya. Supaya kita bisa bikin lagi. Betul biar mereka. Tapi kemarin jangan khawatir, kemarin itu selama pandemi ini sudah hampir 2 tahun Lebaran diganti dengan kita memberikan delivery langsung. Kita delivery, Jadi kirim ke panti-panti asuhan, ya. juga yang di jalan-jalan itu, Betul, yang duafa mengganti itu kasihan. kegiatan sosialnya Ya, gitu loh. ya. Artinya bahwa Yayasan Jiwa Ramah Sesama ini masih tetap aktif. Amin. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa dilakukan lagi untuk kedepannya, Ya. Dan kita butuhkan juga support dari orang-orang yang tentunya memiliki bagian apa yang mereka bisa Kepedulian itu, betul, ya. gitu. Karena terus terang aja di Jakarta aja tuh masih banyak kemiskinan. Iya. Jadi kalau kita bergandengan tangan, kita gotong royong, mudah-mudahan yang duafa, yang benar-benar di garis kemiskinan, ya paling tidak kita bisa membantu sedikit mencukupi kebutuhan makan mereka. Atau meringankan. Karena untuk meringankan untuk kebutuhan makan mereka, karena untuk makan aja mereka tuh susah gitu loh. Kayak kemarin kita kasih nasi kotak kan rebutan banget gitu. Kasih sembako rebutan loh. Padahal kalau dipikir-pikir ini berapa sih nilainya gitu ya. Betul. Kalau mau dipikir. Tapi ya itulah memiliki hati yang peduli ya untuk bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya menurut Julian perlu keberanian. Ya, perlu keberanian. Kenapa? Kadang-kadang kalau boleh dipikir duit kita segini gitu ya, pasti kan kurang-kurang Mama Yeyen ya. Semua orang pasti merasa bahwa kurang. Pokoknya kita tuh jangan takut untuk memberi daripada kita meminta. Mendingan kita memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Iya, daripada menerima ya. Bener. Kecuali kado. Tetap juga kita ngasih lagi nanti setelah. Iya. Sama kayak kita nih bebenah nih ya, beli-beli baju. Selalu kita keluarin sebagian juga untuk kita sumbangin lagi gitu. Oke, Jangan disimpan. Jangan disimpan, gitu lemari juga nggak muat. Oke, sahabat ini Rahman ada pesan nggak sih untuk sahabat ini Rahman tenang? Ya pokoknya saya ingin terus mensosialisasikan kepedulian sosial ini agar masyarakat semakin banyak untuk berlomba-lomba peduli lagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya kan Jul? Sehingga penderitaan mereka, kesulitan mereka, kekurangannya mereka, kalau kita tompang nih sama-sama, insya Allah itu juga bisa membantu meringankan mereka. Menarik sekali perbincangan antara saya dengan seorang ibu yang memiliki hati mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana juga memiliki hati yang sama. Biar Indonesia damai gitu loh. Oke sahabat ini Rahman, pembicaraan saya menarik sekali. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih Mama Yeyen. Terima kasih ya Jun. Thank you. Terima kasih. Hey subscriber jangan lupa like, share, and comment. Yeni Rahman. Bye-bye.